tempat lain, sang badut tengah mendatangi rumah Ali yang membuat Ali harus berbuat tidak sopan dengan melemparkan permennya ke dalam kantung plastik si badut karena saking takutnya. Perlakuan Ali itu sepertinya membuat si badut tersungging hingga si badut langsung pergi ketika Ali mengintip dari balik jendela. Di tempat lainnya, Sienna yang sedang adus. Selesai adus, dia memoles bibir dengan gincu, lalu melukis alis dengan seksama, lalu memakai kostum yang mengapit gunung Tangkuban Parahu. Sienna yang sudah cantik dan seksi langsung berpamitan pada si Mama untuk pergi menghadiri pesta Halloween bersama Ali, Brock, dan teman-temannya. Namun, si Mami sedikit sensi karena melihat Sienna terlalu seksi. Si Mami takut Sienna diperkaus sama laki-laki liar yang hidungnya belang kayak zebra cross. Namun, Sienna tetap pergi dengan melakukan jurus andalannya yaitu cipika-cipiki pada mamahnya. Sementara itu, Ali yang juga sedang berdandan dan bersiap-siap untuk pergi ke pesta Halloween tiba-tiba mendengar suara kaca yang pecah. Ketika Ali mengeceknya, ternyata kaca belakang rumahnya sudah jebol pecah serip. Ali yang kaget melihat kaca rumahnya pecah begitu, lebih terkaget lagi ketika melihat seonggok badut sedang menyeduh kopi di dapur rumahnya tanpa permisi. Si badut dengan santuinya meneguk kopi hingga membuat Ali merinding disco. Dengan watados, dia melakukan gestur pika sebelin pada Ali yang membuat Ali pun kabur, tapi malah dikejar sama si badut yang nampaknya memiliki niat busuk pada Ali. Dan serat, Ali dianiaya dan diperlakukan seperti kambing yang sedang dijagal, ditusuk, dipotong, hingga didodet, dan yang lebih parahnya lagi, ketika Ali sedang berangkat dengan putus asa dan penuh kesakitan, si badut sarap dengan ketawa ketiwi menyiramkan cairan pemutih lalu menaburkan deterjen ke tubuh Ali yang penuh luka. Aduh, parah pisan si eta. Di saat si badut menyiksa Ali dengan dan eling, tiba-tiba mamahnya pulang dan mencari keberadaan Ali. Si Mama terkejut dan mulai panik ketika melihat pintu kaca belakang dalam keadaan pecah. Dengan rasa khawatir tingkat dewa, si Mama pun pergi ke lantai atas dan... Oh no! Si Mama kocak bengek melihat Ali yang sedang disayat-sayat oleh si badut hingga bibirnya jebeu parah lalu memanggil, Mama! Mama! Di tempat lain, Brock yang sedang asik berpesta Halloween menghampiri Sienna yang sejak mulai pesta tadi malah sibuk ngeprek HP dan tidak ikutan ajojing. Ternyata Sienna dari tadi mencoba menghubungi Ali yang belum datang juga ke pesta ini. Kembali ke rumah Ali, yang dimana para bocil mengetuk pintu rumah Ali untuk melakukan trick or treat. Dan yang membuka pintu ternyata adalah si badut gelo yang lalu menyuguhkan secangkir permen yang ditaruh di dalam kepala ibunya Ali. Namun, para bocil mengira itu hanyalah properti Halloween si badut, yang membuat si badut tertawa terbohak-bohak. Ternyata, Ibu Ali pun tidak luput dari keisengan si badut. Film beralih ke kediaman Sienna, yang dimana Jonathan sedang termenung karena tidak diizinkan pergi ke pesta Halloween oleh si Mama. Jonathan, yang sedang kecewa dan kesal karena dihukum atas sesuatu yang bukan salahnya, meluapkan amarahnya ke si Mama sembari menjelaskan bahwa dia tidak bersalah perihal kejadian kematian kucing di sekolahnya. Ya, karena memang sebenarnya kan itu adalah ulah si badut gelo yang sengaja untuk meneror Jonathan. Si Mama pun meneguk segelas Mama Lemon untuk menenangkan pikiran agar bisa memahami penjelasan Jonathan yang menurutnya itu tidak masuk akal sehat bahkan akal sakit sekalipun. Lalu, si Mama pun pergi ke garasi. Betapa terkejutnya ketika dia melihat ada tulisan pantai di mobilnya yang sudah dilumuri sampah. Sementara itu, Jonathan pergi dari rumah untuk menyusul Sienna dengan maksud memberitahu bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi seperti yang ada di buku peninggalan ayahnya. Tetapi saat di tengah perjalanan, Jonathan merasa seperti sedang ada yang mengawasinya dari balik sebuah mobil van yang terparkir di pinggir jalan. Nampaklah seonggok badut dengan mata yang menyala. Di tempat lain, Sienna yang sedang berpesta mendapatkan panggilan telepon dari ibunya. Namun, dihalangi oleh Brock yang meminta Sienna untuk fokus ke pestanya saja. Namun, sebagai anak yang berbakti, Sienna pun pergi keluar dan menerima panggilan telepon dari ibunya yang marah-marah dan menuduh Jonathan mengotori mobilnya dan menuliskan kata pantai di kaca mobil depannya. Selesai meluapkan amarahnya lewat telepon kepada Sienna, si Mama pun melanjutkan membersihkan mobilnya dengan kesal sambil kuku lutus. Namun, saat mengelap kaca mobil, kepalanya di-headshot oleh si badut. Sementara itu di tempat pesta, Sienna yang sedang asik joget ajojing tiba-tiba berhalusinasi diganggu oleh penampakan seonggok badut wanita cilik.
yang membuat Sienna panik dan ketakutan sendiri sampai membuat Sienna berteriak histeris seperti sedang melihat mantan yang lagi jalan sama pacar barunya. Aduh. Di sisi lainnya, Jonathan sedang lari terbirit-birit setelah melihat penampakan di mobil van tadi. Jonathan pun kembali ke rumahnya, namun betapa terkejutnya Jonathan melihat sang ibu yang wajahnya sudah hancur lebur hingga tak berbentuk lagi. Tiba-tiba si badut muncul sembari ketawa ke TV lalu mengejar Jonathan yang kabur menuju kamar Sienna. Namun, Jonathan yang tidak ingin bernasib sama seperti ibunya berusaha menggapai sebuah pedang milik Sienna. Namun, si badut tidak membiarkannya begitu saja. Si badut berhasil menangkap Jonathan, lalu si badut menyuntikkan vaksin H2N1 ke leher Jonathan hingga Jonathan pun pingsan dan tak berdaya. Nah, ternyata si badut tidak membunuh Jonathan. Si badut cilik malah menelpon Sienna dengan berkamuflase menggunakan suara Jonathan dan meminta Sienna untuk menjemputnya di sebuah karnaval tua di pinggiran kota. Tapi Sienna menyadari bahwa itu bukanlah Jonathan. Meski begitu, dia tetap pergi ke karnaval tua itu untuk menyelamatkan Jonathan. Sienna pun tiba di karnaval itu dengan ditemani oleh Brock dan pacarnya. Namun, Brock tidak ingin terlibat dalam ini dan membiarkan Sienna pergi sendirian ke dalam karnaval tua itu. Sienna yang sangat mengkhawatirkan Jonathan pun masuk meski dengan hati yang was-was dan takut, dia tetap berusaha mencari Jonathan. Sementara itu, Brock dan pacarnya yang menunggu di dalam mobil tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka semua. Di sisi lain, Sienna yang masih mencari Jonathan menerima WA yang menyuruhnya masuk ke dalam sebuah rumah hantu Terrifier. Dengan gagah berani, Sienna pun memasuki rumah hantu tua itu demi Jonathan sang adik. Di tempat lain, pacar Brock yang dari tadi menunggu di mobil kini kebelet ingin papang raos, tapi tiba-tiba cerat, si otong miliknya diamputasi oleh si badut edan. Kini si badut langsung mengincar Brock dan berusaha mengempitnya. Namun Brock berhasil melawan dan kabur dari si badut yang telah membunuh pacarnya. Brock lari dan terus berlari. Walau sudah terjatuh, dia bangun dan lari lagi. Tapi si badut pun tidak mau kalah dan terus mengejarnya. Brock berusaha mencari Sienna. Dia berteriak memanggil Sienna hingga Sienna pun mendengarnya lalu mencarinya. Akan tetapi